Bab 81, Kehancuran Luar Biasa. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, TL, Editor Deliveryman. Kaiser Dok, Yue Zong menemukan rombongan Liu Yan di sebuah rumah pribadi. Saat itu ada 5 orang pria tak bersenjata berjongkok di samping Liu Yan. Saudara Yue, Anda datang. Melihat Yue Zong dan White Bones, dia mendekat dan menyambut mereka. Menunjuk ke 5 orang itu, dia berkata, mereka adalah anak buah Lei Zhen dan Tiger. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Kelima orang itu tampak sedikit takut pada sosok Yue Zong dan White Bones. Di antara mereka, beberapa telah melihat pembunuhan berantai White Bones yang mengerikan. Yue Zong menatap kelima orang itu, dengan dingin berkata, mulai sekarang, kalian semua adalah bawahanku. Kalian harus mematuhi perintahku tanpa syarat. Jika kalian tidak patuh, maka kalian akan mati begitu saja. Sekarang ambil beberapa senjata, dan bertempurlah denganku. Mengerti, Yue Zong hanya perlu mengikuti di belakang pasukan itu. Dia tidak perlu khawatir mereka akan membelot. Jika mereka membelot, dia akan membunuh dan memenggal kepala mereka dengan kejam. Namun, saat ini, Yue Zong kekurangan tenaga. Dia hanya bisa menggunakan orang-orang yang bisa dia tangkap. Kelima pria itu sedikit tenang dalam hati mereka. Mereka pergi ke samping dan meraih senjata mereka. Ya, saudara Yue, mampu bertahan hidup adalah keinginan terbesar dari kelima pria itu. Di tengah kekacauan ini, bertahan hidup adalah prioritas nomor 1. Mereka tidak peduli siapa yang paling efektif, tidak semua orang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk Tiger. Mereka mengandalkan Tiger dan Lei Zhen untuk tetap hidup. Tetap hidup jauh lebih baik daripada mati. 4 kepala desa Always Bright mewakili 4 kekuatan terbesar desa. Kekuatan militer Tiger hancur di antara 3 anjing yang bermutasi. Kekuatan Lei Zhen dan Zhang Xiang dihancurkan oleh tangan Yue Zong. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah kekuatan militer Chen Yan. Liu Yan, bawa orang-orangmu untuk menjaga Villa Tiger. Jikingu dan Chen Yao, kalian pergi untuk mempertahankan Villa Zhang Xiang. Jangan biarkan orang-orang bermain-main. Semua orang ikut denganku. Yue Zong dengan cepat memberikan pembagian. Setelah kelompok kecil Liu Yan melewati ujian, mereka berhasil mendapatkan sedikit kepercayaan. Yue Zong menempatkan orang-orang yang paling dapat dipercayainya pada situasi yang stabil. Orang-orang bersenjata yang tidak pasti ia simpan di sisinya. Ia yakin ia dapat melenyapkan orang-orang bersenjata yang tidak dapat diandalkan kapan saja. Di bawah bimbingan seorang bawahan, Yue Zong dengan cepat menemukan villa terlindung Chen Yan. Yue Zong tiba di bagian luar villa terlindung itu. Ia tidak meminta siapapun untuk menyerah. Ia memerintahkan White Bones, bunuh semua orang yang memegang senjata. Keempat kepala suku di desa Always Bright semuanya memiliki pengaruh yang besar. Yue Zong pada dasarnya tidak memiliki pengaruh di desa itu. Jika Chen Yan menyerangnya, akan sulit untuk mengatasinya. Akan lebih baik untuk memanfaatkan situasi ini dan membunuhnya, memusnahkan semua kepala suku desa. Seperti ini, seluruh desa tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk tidak mematuhinya. Yue Zong tidak ingin menciptakan konflik dengan Tiger dan orang-orangnya di masa lalu. Ini demi keselamatan Qi Yang, Luwen, dan semua orang. Itu tidak mewakili persetujuan atas metode Tiger. Dia tidak keberatan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Zhang Xiang dan yang lainnya. White Bones segera melaju menuju villa terlindung Chen Yan. Chen Yan adalah orang yang sangat cerdas. Begitu dia melihat kerangka khusus White Bones milik Yue Zong, wajahnya menjadi pucat. Menebak keseluruhan cerita, kerangka. Yue Zong, kembali, dia ingin membunuhku. Chen Si dan 2 antek yang tersisa mulai menembakkan banyak peluru ke White Bones tanpa henti. White Bones bergerak seperti guntur di tengah hujan peluru. Bahkan jika terkena beberapa peluru, tidak ada cara untuk mematahkan tulangnya. Seperti dewa pembunuh, dia dengan cepat berlari ke villa. Mengayunkan kapak, seorang pria bersenjata dipenggal oleh White Bones. Catatan editor, aks dan aks keduanya benar dalam ejaan. Aks lebih disukai dalam literatur Inggris modern. Chen Si mengganti klip tepat pada waktunya. Segera setelah dia menutup jarak antara dia dan White Bones, menyemprotkan api dalam ledakan kegilaan, bajingan terkutuk. Matilah, White Bones, yang sangat lincah melompat ke samping, menghindari api Chen Si. Dengan mudah kapak itu melambai, tekanan udara membuat suara menjerit mengirim tengkorak Chen Si terbang.
Chen Yan berbalik ingin melarikan diri. Kapak White Bone terhubung, memotong Chen Yan menjadi dua. Darah dan usus mengotori tanah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria bersenjata lain mengompol, melemparkan senapan tipe 81-nya, dan mengangkat tangannya. Mata White Bone menatap pria bersenjata yang bersinar dengan sihir jiwa yang berapi-api. Gambarnya berkelebat, dengan cekatan melompat ke villa Chen Yan. Dengan kapak, dia menghancurkan semua pintu di villa, memeriksa untuk melihat apakah ada musuh bersenjata di dalam. Ikut aku. Mendengar suara tembakan di villa itu mereda, Yue Zong membawa kelima bawahan baru itu ke villa Chen Yan. Setelah memasuki villa Chen Yan, dia melihat pemandangan mengerikan Chen Yan terpotong dua di pinggang. Kelima bawahan Yue Zong merayakan tanpa henti dalam hati mereka. Jika tidak menyerah, mereka pasti sudah menjadi mayat di tanah. Pria bersenjata yang dilepaskan oleh White Bones berjongkok di tanah, mengangkat kedua tangan, tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Yue Zong menatap kelima orang itu, dengan dingin berkata, cari persediaan. Tahan siapapun yang selamat, dan bawa mereka keluar. Jangan sentuh-sentuh, oke. Ya, kakak Yue. Kelima pria itu gemetar, menanggapi dengan keras. Kemudian mereka memasuki villa dan mulai mencari. Kelima wanita yang dibawa keluar dalam tahanan oleh bawahan baru Yue Zong semua menatap Yue Zong dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada nasib mereka. Yue Zong melihat kelima wanita itu, dan menyadari bahwa kelima wanita itu semuanya cantik. Semuanya tidak kalah cantik dari Wang Lan. TL, tidak tahu siapa Wang Lan. Wang Lan. Mungkin salah ketik dari penulis atau orang terkenal. Karakter yang aku lupa. TL, alkohol adalah makanan pokok lol. Di ZAG, barang dan makanan adalah yang paling penting. Yue Zong menginstruksikan, tinggalkan dua orang di sini untuk melindungi persediaan, bawa yang lain bersamaku. Ya, saudara Yue. Dua personel bersenjata menjawab dan kemudian menjaga lokasi tersebut. Yue Zong tidak khawatir mereka akan melarikan diri. Di mana-mana di luar desa selalu cerah memiliki monster berbahaya seperti zombie dan binatang bermutasi. Jika orang-orang bersenjata itu menyerbu barang-barang dan pergi, mereka tidak akan hidup lama. Di sana ada kandang ayam. Apa yang terjadi di sana? Yue Zong belum lama meninggalkan villa Chen Yan, dan dia melihat pintu kandang ayam terbuka. Tiga pria buru-buru masuk ke dalam. Alis Yue Zong berkerut, memimpin sekelompok orang menuju kandang ayam. Begitu Yue Zong tiba di kandang ayam, dia mencium bau amis. Dia melangkah masuk dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Ada lapisan jerami kuning tersebar di dalam ruangan sekitar 100 meter persegi. Selusin wanita-wanita yang tampak kurang gizi dan sakit-sakitan. Mereka tampak layu dan mati rasa, terbaring atau duduk di tanah. Tidak ada sedikit pun amarah, mereka seperti orang mati. 7 pria mengelilingi dua wanita cantik yang masih sedikit bersemangat, melakukan hal-hal seperti itu. Kandang ayam itu menggemakan suara pria-pria yang tertawa cabul dan terengah-engah sementara para wanita menangis. Sialan, melihat pemandangan ini, mata Yue bersinar dengan niat membunuh. Maju satu langkah, meletakkan pedang di atas kepala pria itu, memenggalnya. Darah menyembur keluar dari leher pria itu, memercik dari tubuhnya ke arah wanita itu dan sekelilingnya. Terciprat oleh darah panas pria itu, kedua pria itu langsung takut setengah mati, bahkan tanpa punya waktu untuk memakai celana mereka, sekaligus berlutut di tanah dan memohon, Daye, ampun. Daye, ampun. Catatan TL, Daye Pinyin, Daye secara harfiah berarti paman, istilah penghormatan untuk pria yang lebih tua dan terjemahan literalnya terasa aneh jadi hanya menulis versi Pinyin. 4 pria yang tersisa juga takut dan kondisi mereka menjadi mengerikan, berlutut di tanah ke arah Yue, memohon, kakak, ampun. Kakak, ampun. Yue Zong, dengan suara dingin, memerintahkan ketiga bawahan yang datang bersamanya. Aku berkata, para pria yang memanfaatkan situasi dan menodai para wanita, semuanya harus mati. Tembak mereka. Ya, saudara Yue. Ketiga bawahan itu menjawab. Mereka langsung menggunakan senjata api dan menembaki ke-6 pria yang berlutut di tanah. Ke-6 pria itu diselimuti oleh puluhan peluru terkonsentrasi. Mereka semua jatuh ke tanah. Yue Zong melihat sekeliling ruangan pada sosok-sosok manusia yang tersiksa dari para wanita itu. Hatinya sangat keras. Ini adalah zaman Z yang gila. Kegelapan hati manusia disebabkan oleh hilangnya batasan-batasan institusional.
Keputusasaan masa depan mulai meluas tanpa batas. Aku lebih suka menjadi anjing yang damai dan aman daripada manusia dalam kekacauan. Yue Zong telah mendengar kata-kata ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah benar-benar merasakan beban dari kata-kata itu. Setelah Yue Zong masuk perguruan tinggi, emosinya sedikit tenang, membaca beberapa buku. Di antaranya adalah beberapa memoar pejabat senior Partai Nasionalis. Dia ingat bahwa memoar-memoar itu berisi beberapa tahayul feodalistik. Melihat pemujaan diri mereka sendiri, Anda dapat dengan jelas melihat keadaan masyarakat pada saat itu. Seorang perwira tinggi teringat, setelah pasukannya tersebar oleh pertempuran tak henti-hentinya antara panglima perang, para prajurit itu membunuh, menjarah, dan memperkosa tanpa ragu-ragu. Untuk menghentikan mereka, perwira tinggi itu terpaksa membunuh mereka semua. Kegelapan di hati manusia dapat dilihat, segera setelah orang-orang kehilangan batasan ketertiban. Itu memiliki begitu banyak kegilaan dan penyimpangan. Yue Zong dengan jelas berkata, tinggalkan satu orang di sini untuk bertahan. Tidak seorang pun bisa masuk tanpa perintah saya. Ya, jawab seorang bawahan. Yue Zong, apakah kamu Yue Zong? Tolong aku, tolong aku. Di sisi Yue Zong, saat dia memutuskan untuk pergi, suara lemah tak berujung datang dari tanah. Yue Zong menoleh untuk melihat. Meskipun berkulit putih, wanita yang tubuhnya dipenuhi gonore itu memohon padanya. Yue Zong berjalan beberapa langkah ke arah wanita itu dan bertanya, siapa kau? Wanita itu lemah tak tertandingi, matanya mengalir dengan air mata penyesalan dengan lemah berkata, aku. Limani, sejak malam itu setelah dia melarikan diri dari bas sekolah, sebagai buronan yang bersembunyi di sepanjang jalan, melarikan diri dari kota Lejiang. Kemudian dia ditemukan oleh kelompok Tiger yang pergi mencari persediaan, dan dibawa kembali ke desa selalu cerah. Penampilan Limani bisa dianggap cukup bagus. Beberapa hari yang lalu setelah dia dengan ceroboh memprovokasi Tiger, dia dikirim ke kandang ayam. Menderita penghinaan, Yue Zong memanggil seorang bawahan dan memberinya 2 potong permen, kemarilah. Jaga wanita ini dengan hati-hati. Ya, saudara Yue, bawahan itu berjalan agak lambat. Melihat Limani, sedikit canggung, dia pergi ke wanita di tanah. Yue Zong menatap bawahannya, sedikit mengerti, lalu berkata, masa lalu sudah beres. Aku tidak akan menyelidikinya, kau hanya perlu menjaganya, jangan biarkan dia mati dan tidak apa-apa. Dia hanya mantan teman sekelasku. Mayoritas wanita di kandang ayam semuanya telah didatangi oleh orang-orang bersenjata itu. Jika Yue Zong ingin membalas dendam untuk wanita-wanita itu, dia harus membunuh orang-orang bersenjata itu. Dari sudut pandangnya, Yue Zong tidak bisa melakukannya. Bawahan Yue Zong merasa tenang dan berkata, kakak Yue, jangan khawatir. Aku benar-benar bisa menjaganya dengan baik. Yue Zong mengangguk, berdiri, dan melangkah lebar keluar. Limani jelas bukan salah satu dari orang-orangnya. Dia hanya bisa melakukan langkah kecil ini untuknya. Jika dia membutuhkan hal lain, dia tidak bisa menunda demi wanita yang secara resmi memilih untuk meninggalkannya. Menatap pemandangan Yue Zong yang pergi, mata Limani mengalirkan 2 pasang air mata pelan. Dengan penyesalan dan rasa terima kasih yang lemah, dia berkata, terima kasih. Limani tanpa henti menyesali pilihannya untuk melarikan diri dari kota Lejiang pada saat itu bersama dengan Zhao Zhen. Jika dia tetap di sisi Yue Zong, dia tidak akan menghadapi bencana seperti ini. Bawahan Yue Zong membungkuk. Dari saku dadanya dia mengeluarkan kantin militer dan sepotong permen, dan memberikannya kepada Limani. Setelah mereka yang merampok dan memperkosa wanita dihukum mati oleh regu tembak, situasi perlahan-lahan menjadi stabil. Bagaimanapun juga, sebagian besar orang malu-malu, bersembunyi di rumah mereka dan tidak keluar. Para perusuh adalah sebagian kecil. Saudara Yue, ini adalah wanita pribadi Tiger. Ketika Yue Zong memimpin orang-orang ke Villa Tiger, Liu Yan dengan gembira membawa kerumunan wanita ke Yue Zong dan memberikan laporan. Ada 11 wanita dalam kelompok itu, masing-masing dengan penampilan dan perawakan di atas rata-rata. Salah satu dari mereka memiliki sosok yang menggerahkan dan wajah halus yang membawa sedikit kebanggaan dan pesona. Di antara kelompok wanita itu, dia tampak seperti burung bangau di kawanan ayam, benar-benar luar biasa. Yue Zong menatap wanita itu, alisnya berkerut, siapa wanita itu? Bagaimana dia tampak sedikit familiar? Liu Yan dengan bersemangat berkata kepada Yue Zong, kakak Yue.
Wanita itu adalah selebriti besar Lee Yuking, aktor bintang besar yang pernah populer di utara dan selatan Sungai Yangtze. Dia juga wanita yang paling disayangi Tiger. TL, Yangtze Utara, Selatan berarti di mana-mana. Di tengah pesona Lee Yuking, dia juga menatap Yue Zhong dengan agak arogan. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan berkelas. Dia membawa status selebriti besar yang semakin meningkatkan pesonanya. Selain itu, dia memiliki cara yang terampil dengan pria. Namun awalnya dia menahan kegilaan Tiger. Sebagian besar waktu dia memanjakannya sendirian. Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk dapat membuat Yue Zhong tergila-gila menjadi mainan laki-lakinya. Di antara para wanita Tiger, hanya Lee Yuking sendiri dengan status, penampilan, bentuk tubuh, pesona yang digabungkan dapat bersaing dengan penampilan dan temperamen Guo Yu. Guo Yu jelas merupakan tipe yang disukai pria. Dia memiliki perilaku genit yang matang, temperamen yang luar biasa, dan sosial. Lee Yuking melihat Yue Zhong menilainya, langsung tersenyum, menegakkan puncak tubuhnya yang besar, memamerkan sisi tercantiknya. Di desa selalu cerah dia telah mengalami kekejaman ZAG. Hanya dengan restu yang kuat dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Apakah itu Tiger atau Yue Zhong dia tidak peduli. Yue Zhong hanya menatap Lee Yuking sekali, dan tidak menatapnya untuk kedua kalinya. Dia dengan jelas berkata kepada Liu Yan, aku tahu. Tinggalkan dua orang untuk menjaga mereka. Tunggu pengaturannya. Mendengar kata-kata Yue Zhong, wajah Lee Yuking berubah, namun tidak menunjukkan perlawanan. Jangan melawan yang kuat, adalah salah satu hukum ZAG pertama yang dipelajarinya. Para wanita yang tidak patuh dan melawan Tiger disiksa hingga tidak lagi terlihat seperti manusia. Tidak dapat bertahan hidup dan tidak dapat mati. Yue Zhong membawa orang-orang dari seluruh penjuru untuk bekerja di desa Always Bright. Mereka akan mencari bahan, menjaga perdamaian, mencari lebih banyak rekrutan, mendelegasikan tanggung jawab baru, dan sejenisnya sepanjang hari. Yue Zhong akhirnya membuat desa Always Bright kembali ke ketenangan sebelumnya. Malam itu, di dalam bekas villa Tiger, beberapa meja perjamuan besar diletakkan. Di perjamuan itu, Yue Zhong duduk bersama para penyintas kota Leijiang yang dibawanya ke desa Always Bright, dan berencana untuk merekrut beberapa bawahan untuk promosi. Perjamuan diadakan secara pribadi di halaman dalam villa. Yang berkumpul adalah Yue Zhong, Wang Suang, Lu Wen, Qi Yang, Ji Qingwu, Dagouzi, Lu Yan, Xiao Ming. Sementara itu, Guo Yu berdiri di belakang Yue Zhong untuk bertindak sebagai pelayan khusus Yue. Dagouzi, Liu Yan, dan Xiao Ming dipromosikan oleh Yue Zhong menjadi pemimpin regu. Setiap pemimpin regu akan mengelola 2 militan. Wang Suang juga ditunjuk sebagai pemimpin regu oleh Yue, memberinya 2 militan sebagai bawahannya. Sementara itu, Qi Yang adalah seorang panglima tertinggi dengan 5 militan sebagai bawahannya. Dalam perjamuan villa, baik Yeji yang lesat, ayam goreng dengan siput sungai, ikan mas rumput kukus kaldu, udang sungai tumis, tumis herba liar, roti kukus putih, dan nasi putih matang disajikan. Catatan TL, baik Yeji adalah ayam rebus Kanton. Ikan mas rumput adalah sejenis ikan. Sebelum zaman Z, sayuran dan daging ini umum dan biasa saja. Namun, sekarang, pesta ini dianggap sangat mewah. Bahkan bisa melampaui kemewahan abalon dan sarang burung yang bisa dimakan sebelum zaman Z. TL, itu adalah sesuatu https://wiki.edible-miring-wiki-bird_27s_nes_siku tutup. Tidak banyak ayam dan bebek di desa Always Bright, tidak lebih dari 20. Dengan kata lain, bahkan Yue Zhong tidak bisa makan jenis pesta ini setiap hari. Semua orang melahap makanan di ruang perjamuan tanpa berhenti untuk berbicara. Ji Qingwu dan Chen Yao, dua wanita yang menemani Yue Zhong mengambil risiko dan bertarung bersamanya, biasanya pendiam, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka makan daging non-kalengan setelah ZAG. Mereka berdua kehilangan sedikit pengendalian diri dan mengambil suapan besar. Tak perlu dikatakan lagi Dagouzi, Liu Yan, dan Xiao Ming semuanya tahu betapa sulitnya mendapatkan ayam dan ikan di ZAG. Mereka semua mengambil kesempatan ini untuk melahap diri mereka sendiri. Mereka khawatir akan ada sedikit kesempatan untuk makan seperti ini lagi dalam waktu dekat. Di perjamuan di halaman hanya ada nasi dan sayur goreng. Mangkuk setiap orang juga berisi sepotong daging dan sepotong ayam.
Zhang Xin mengutak-atik mangkuk nasinya. Dengan tidak senang dia berkata, mengapa mereka bisa makan baikieji, sementara kita hanya dapat daging. Dan hanya sepotong. Alis Wang Fang berkerut, dan dengan sinis berkata, pergilah bertelanjang kaki. Orang-orang yang duduk di sana semuanya memiliki kekuatan seperti zombie. Kita beruntung bisa makan daging ini. Mungkinkah kamu masih ingin makan bubur jagung dan herba liar itu? Ketika Wang Fang berkata, bubur jagung dan herba liar, setiap orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kursi terakhir perjamuan. Li Mani duduk di posisi itu. Dia mandi bersih, dan mengenakan pakaian bersih, tetapi masih tampak sedikit lusuh. Dia menundukkan kepalanya, dan tidak menanggapi tatapan orang lain. Dia melihat butiran nasi di mangkuknya, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya ketika dia mengkritik kesombongan Yue Zong. Beberapa hal, ketika hilang, terasa jauh lebih berharga. Semangkuk nasi itu, pada saat itu, terasa lesat. Zhang Xin mengutak-atik mangkuk nasinya. Dia berbicara dengan enggan, bahkan jika itu masalahnya, aku tidak senang karenanya. Lu Wen dan Chen Yao tidak memiliki kemampuan hebat. Mengapa mereka bisa makan dan minum sesuka hati sementara kita terjebak di sini memakan ini? Dia menunjuk nasinya. Zhang Xin tahu keadaan mereka jauh lebih baik daripada orang-orang di desa selalu cerah, tetapi tidak banyak orang yang sependapat dengan itu. Dibandingkan dengan Lu Wen dan Chen Yao, kualitas hidup mereka berada satu tingkat di bawah. Yuan Ying menatap Zhang Xin, dan tersenyum dingin. Lu Wen adalah wanita Yue Zong. Chen Yao dan Ji Qingwu dilindungi karena bakat mereka. Awalnya, semua hal di bawah langit tidak adil. Apakah menurutmu sebelum Saman Z semuanya adil? Yuan Ying tidak memiliki cara untuk memasuki perjamuan dalam, dan hatinya sakit, tetapi dia semakin membenci Zhang Xin. Dia ingin membantah semua yang dikatakan Zhang Xin. Zhang Li menasihati, terkadang diam adalah pilihan yang lebih baik. Zhang Li jauh lebih bijaksana daripada Zhang Xin dan Yuan Ying yang manja. Dia tidak ingin semua orang membicarakan Yue Zong secara pribadi seperti dia adalah seorang penjahat. Dalam pertempuran hari ini, Yue Zong membunuh beberapa orang. Semua orang berubah. Yue Zong bisa berubah menjadi seorang tiran seperti Tiger. Atas nasihat Zhang Li, kedua wanita itu saling melirik, tidak mengatakan apapun lagi. Zhang Xuan makan dan diam-diam menatap ke arah ruang makan, mencari sosok Yue Zong. Yue Zong makan dan diam-diam mempertimbangkan rencana masa depan. Di masa lalu, Yue Zong tidak pernah menjadi kepala bos. Dia dengan cekatan menyingkirkan keempat kepala desa selalu cerah, dan dalam waktu singkat telah mengumpulkan pengaruh besar di sini. Namun, keberhasilannya juga merupakan beban. Masa depan warga desa selalu cerah berada di pundaknya. Belum lagi, masalah memberi makan ratusan orang adalah masalah utama yang mendesak di benak Yue Zong. Keempat kepala desa Always Bright sebelumnya selalu mengumpulkan cukup banyak persediaan. Mereka mampu mengumpulkan begitu banyak sehingga jika puluhan orang berpesta selama beberapa tahun, mereka tidak akan kehabisan makanan. Namun sekarang, jika ratusan orang makan, mereka hanya akan bertahan beberapa bulan. Karena alasan ini, Tiger memberi makan dirinya sendiri dan para pengikutnya dengan baik, dan hanya memberi makanan berjamur kepada yang selamat. Tanah di daerah ini juga tidak subur, dan itu hanya memperparah masalah persediaan makanan. Yue Zong berpikir dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Tidaklah hebat menjadi bos. Menjadi bos yang baik bahkan lebih sulit. Aku bertanya-tanya apakah menjadi seorang tiran mungkin sedikit lebih mudah. Jika dia bertindak seperti seorang tiran, tidak peduli dengan kehidupan dan masa depan orang lain, dia akan dapat hidup dengan nyaman. Namun, pikiran-pikiran ini tidak sesuai dengan sifatnya. Setelah semua orang makan sampai kenyang, 3 wanita cantik berjalan dari samping dan mengumpulkan semua sisa makanan dan membersihkan meja. Bagus, Yue Zong memulai, hari ini kita akan membahas masa depan kita. Pertama, saya telah memutuskan bahwa pasukan kita akan dibagi menjadi 3 kelompok dan peringkat yang berbeda. Anggota tim resmi di atas, anggota tim pendahuluan berikutnya, dan personel luar terakhir. Upah untuk tim-tim ini juga akan dibagi menjadi 3 tingkatan. Anggota tim resmi akan menerima 25 gram beras sebagai upah per hari. Anggota pendahuluan akan menerima 16 gram. Personel luar akan menerima 6 gram beras. Sedangkan untuk personel desa selalu cerah lainnya, 2 kali sehari memberi mereka bubur yang cukup untuk membuat mereka tetap hidup.
Kita akan menggunakan beras untuk membayar jasa penduduk desa selalu cerah. Jika mereka ingin hidup lebih baik, mereka harus bekerja keras dan berkontribusi. Saat itu, makanan adalah hal yang paling berharga di desa selalu cerah. Yue Zong mengira bahwa dia dapat menggunakan beras dan barang-barang lain yang dia temukan di rumah keempat kepala suku sebagai pembayaran untuk barang dan jasa lainnya. Yue Zong memberikan tugas yang paling menguntungkan kepada orang-orang yang dapat dipercayainya. Lu Wen akan bertanggung jawab atas pengamanan dan pendistribusian barang. Da Gouzi, kau akan membantunya. Da Gouzi berseri-seri karena kegembiraan, dan menepuk dadanya sambil berjanji, ya. Saudara Yue, aku pasti akan mempertahankan sumber daya untukmu. Kali ini, kecerdasan Da Gouzi membuahkan hasil. Yue Zong harus memberinya hadiah. Jika bukan karena kecerdasan Da Gouzi, beberapa orang yang diselamatkan Yue Zong dari kota Lei Jiang pasti sudah mati. Alokasi barang dan perbekalan memang merupakan jabatan yang menguntungkan. Ketika Da Gouzi memperoleh jabatan itu, seluruh desa sangat menghormatinya, tidak berani menyinggung perasaannya. Qi yang bertanggung jawab atas unit tempur pertama. Tugas utamanya adalah mencari perbekalan. Ji Qingwu bertanggung jawab atas unit tempur kedua. Wang Suang bertanggung jawab atas unit tempur ketiga. Liu yang bertanggung jawab atas unit tempur keempat. Xiao Ming bertanggung jawab atas unit tempur kelima. Unit-unit, besok keluar dan daftarkan anggota tim. Anggota yang baru direkrut adalah personel luar. Setelah membunuh 5 zombie biasa, personel luar dapat dipromosikan menjadi anggota awal. Setelah anggota awal membunuh 20 zombie biasa, mereka dapat dipromosikan menjadi anggota tim resmi. Setiap kapten unit akan menjadi anggota tim resmi, dan menikmati perlakuan sebagai anggota tim resmi. Selain kalian semua, personel saat ini lainnya untuk sementara akan menjadi anggota awal. Setelah mereka mengumpulkan cukup prestasi, mereka akan dipromosikan. Yue Zong melihat ke arah Chen Yao, pergi dan atur Departemen Urusan Dalam Negeri, Chen Yao. Temukan dan pilih beberapa bawahan. Kamu akan bertanggung jawab atas berbagai hal. Yue Zong menyadari bahwa Chen Yao lebih cocok untuk tugas organisasi dan manajemen, dan tidak memiliki kemampuan tempur bawaan seperti seseorang seperti Ji Qingwu. Selain itu, Qingwu tidak nyaman dengan Chen Yao yang berpartisipasi dalam pertempuran berbahaya. Chen Yao akan lebih berharga bagi Yue Zong di luar medan perang daripada di dalamnya. Chen Yao menatap Yue Zong, dan bertanya, Yue Zong, di mana kamu akan tinggal? Mungkinkah kamu tidak akan pergi ke pangkalan kota Longhai? Begitu dia berbicara, mata semua orang tertuju pada Yue Zong. Masalah ini terkait dengan masa depan mereka semua. Mereka semua ingin mendengar jawaban Yue Zong. Yue Zong dengan berani menyatakan, saya tentu ingin pergi ke markas penyintas kota Longhai dan terus menjelajahinya. Namun sebelum itu, saya harus membantu menenangkan ratusan orang di desa Always Bright. Saya tidak bisa pergi sebelum pekerjaan saya di sini selesai. Sudah hampir sebulan sejak ZAG dimulai. Yue Zong masih belum membentuk rencana jangka panjang. Dia tidak berpikir untuk memindahkan penduduk desa selalu cerah ke markas penyintas kota Longhai meskipun mereka bisa mengurus mereka. Dia lebih tertarik membawa orang-orangnya untuk mencari teman dan keluarga. Dalam menghadapi bencana dahsyat, rezim dan organisasi yang kuat adalah hal yang diandalkan semua orang. Pemerintah adalah rezim yang kuat itu. Chen Yao menatap Yue Zong dengan tegas dan berkata, tolong, atur aku ke unit tempur kedua. Aku ingin menggunakan kemampuanku untuk bertempur. Dengan ZAG, dunia telah berubah. Orang-orang yang berbakat dan kuat lebih mungkin untuk bertahan hidup sekarang. Chen Yao telah melihat kenyataan ini. Di ZAG, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan. Baiklah, Yue Zong mengangguk dengan enggan. Dia menghormati pilihan Chen Yao. Bagaimanapun, Chen Yao dan Ji Qingwu sama-sama mengikutinya melalui bahaya besar di Lei Jianxi. Namun, ini membuat masalah urusan lain-lain tidak diperhatikan. Guo Yu, yang berdiri di samping Yue Zong, menawarkan jasanya. Saya akan bertanggung jawab atas tugas-tugas lainnya. Saya bisa bekerja keras. Guo Yu, di era Z yang kejam ini, bertekad untuk sedekat mungkin dengan Yue Zong, dan untuk melakukan itu dia berencana melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan perhatiannya. Kesempatan untuk bertanggung jawab atas berbagai urusan ini adalah langkah pertama dalam rencananya. Yue Zong menatap Guo Yu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Bagus,
Aku akan memberimu tanggung jawab ini. Aku akan memberimu 6 personel luar. Bekerja keraslah, dan jangan mengecewakanku. Kamu akan menjadi anggota sementara. Jika kamu bekerja keras, kamu dapat dipromosikan menjadi anggota resmi. Mata Guo Yu yang besar dan cerah sedikit melengkung, dan dia tersenyum manis. Ya, Tuan, Wang Suang tidak bisa tidak memperhatikan kecantikan Guo Yu dan menatapnya beberapa kali. Lu Wen mengerutkan mulutnya dan berbisik, rubah kecil. Atas perintah Yue Zong, sebuah struktur organisasi yang sangat sederhana muncul di desa selalu cerah. Namun, ini hanyalah tempat persinggahan, dan dia tidak punya rencana untuk mengubah desa menjadi kerajaan apapun. Dia tinggal di sini hanya untuk menegakkan ketertiban sederhana dan membantu para penyintas untuk terus hidup dan mempertahankan sebagian martabat mereka. Mengembalikan pikirannya ke masalah yang ada, Yue Zong memerintahkan Guo Yu untuk mencari orang-orang yang mampu menggunakan senjata, perawatan mesin dan kendaraan, renovasi, dan pandai besi. Dia harus menemukan mereka dan membawa mereka ke Yue Zong. Yue telah menjadi cukup kuat sehingga berurusan dengan kelompok zombie skala kecil tidak akan menjadi masalah, tetapi masalah skala besar masih membutuhkan daya tembak tambahan. Persenjataan masih penting. Guo Yu mengangguk. Ya, kita akhiri saja hari ini, kata Yue Zong. Semua orang kembali dan beristirahatlah. Satu persatu, semua orang bangkit untuk pergi. Yue Zong kembali ke villa dan membersihkan dirinya. Duduk dengan nyaman di tempat tidurnya, dia mulai memeriksa cincin penyimpanannya pada rampasan yang dia menangkan dari pertempuran dengan anjing-anjing bermutasi. Dia menemukan 2 buku keterampilan, 1 kotak harta karun biru dan 5 kotak harta karun putih. Keterampilan tingkat 3, Agility Solidification. Keterampilan pasif, dia membaca dengan keras. Mempelajari keterampilan ini dapat meningkatkan kelincahan 10 poin secara permanen. Keterampilan tingkat 3, Study of Force Manipulation. Keterampilan aktif. Menggunakan keterampilan ini menghabiskan 4 poin kekuatan roh dan 4 poin stamina. Setelah menggunakan keterampilan, setiap 10 detik, 2 poin stamina dan 2 poin kekuatan roh akan dikonsumsi. Study of Force memberikan kemampuan untuk mengendalikan benda mati dan memanipulasinya. Jumlah berat dan ukuran yang dapat dikendalikan tergantung pada kekuatan roh dan stamina fisik pengguna. Harta karun tingkat 3, Fireball Ring, Spirit plus 6. Keterampilan yang tersedia, teknik bola api kecil. Dapat digunakan sekali setiap hari. Yue Zong melihat ketiga buku keterampilan itu, dan secercah kekhawatiran melintas di matanya. Sayang sekali aku hanya bisa mempelajari 3 keterampilan aktif saat ini, pikirnya dalam hati. Mungkin manipulasi kekuatan ini bagus untuk Chiang. TL, dikatakan 3 buku keterampilan. Yue mungkin merujuk pada buku keterampilan ketiga yang belum dia gunakan. Misalnya, saya tidak berpikir dia pernah menggunakan atau mendistribusikan buku keterampilan serangan kritis dari CH-46. Tanpa ragu-ragu, Yue segera memilih keterampilan Agility Solidification dan mempelajarinya. Dia juga melengkapi Fireball Ring. Setelah Yue mempelajari keterampilan Agility Solidification, sebuah rune baru muncul di lautan pengetahuannya. Rune itu berkelebat dan menembakkan sinar cahaya hitam yang terus-menerus memperkuat tubuh Yue pada hari kedua. Pagi-pagi sekali, Yue Zong dengan cepat memimpin rombongan termasuk Qi Yang, Liu Yan, dan Wang Suang ke gudang senjata. Jikingu tetap menjaga rumah tangga kali ini. Ketika mereka berada dalam jarak pandang gudang senjata, mereka berhenti dan keluar dari kendaraan mereka. Yue Zong meninggalkan Qi Yang dan orang-orangnya untuk mempertahankan kendaraan sementara dia diam-diam menuju gudang senjata. Dia melihat mayat 3 anjing mutan dan merasa lega. Jika mereka tidak dimakan, itu berarti tidak ada binatang besar lain di sekitar. Yue Zong terus bergerak maju dengan hati-hati. Dia mengamati Kam dari setiap sudut mencari binatang mutan. Ketika dia tidak menemukannya, dia terus berjalan menuju Kam. Yue Zong berhenti sekitar 100 meter dari pintu masuk. Dia mengambil senapan tipe 81 yang dibawanya, mengarahkannya ke zombie yang berjarak lebih dari 100 meter, lalu menarik pelatuknya. Suara tembakan menggelegar terdengar, kepala zombie mendapat lubang berdarah baru dan jatuh ke tanah. Setelah mempelajari keterampilan pengendalian senjata api, Yue Zong setara dengan seorang prajurit veteran yang telah melalui beberapa tahun pelatihan keras. Tertarik oleh suara itu, puluhan zombie yang mengenakan pakaian militer segera mulai bergoyang ke arah Yue Zong dari dalam Kam. Sambil memegang senapan tipe 81,
Yue Zhong menembak dan mundur pada saat yang sama. Satu persatu peluru menembus tubuh zombie. Target yang bergerak jauh lebih sulit untuk ditembak di kepala. Yue Zhong melepaskan 20 peluru, tetapi hanya 3 yang merupakan headshots. Peluru yang tersisa semuanya mengenai zombie di tempat lain. Dengan mempelajari keterampilan pengendalian senjata api, Yue Zhong masih belum mencapai tingkat melakukan headshots terus-menerus. Dia masih perlu terus melatih kemampuan menembaknya. Setelah diperkuat oleh sistem dewa dan iblis, dia menguasai beberapa keterampilan tempur, tetapi menggunakan keterampilan yang hebat dan kuat menghabiskan banyak stamina dan semangat. Selain itu senjata api sangat kuat. Dia harus menguasai keterampilan ini agar dapat bertahan hidup dalam berbagai situasi. Itu memungkinkannya untuk membunuh tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi. Setelah menembakkan 20 peluru, Yue Zhong mengeluarkan pedang tang imitasinya. Ia menyerbu para zombie seperti anak panah. Ia melesat seperti guntur, memenggal kepala sekelompok kecil zombie. Ketika pedang itu menyala, kepala sekelompok kecil zombie itu berterbangan. Darah kotor menyembur kemana-mana. Mereka dibantai oleh Yue Zhong hingga hampir tidak ada yang tersisa. Yue Zhong mengumpulkan sekitar 20 koin kehidupan yang dijatuhkan oleh para zombie, dan ia berjalan bersama White Bones menuju kamp militer. Ketika Yue Zhong baru saja memasuki kamp militer, sebuah hantu biru hijau melesat dari samping ke arahnya seperti laser. Yue Zhong sangat terkejut, hanya mampu sedikit mencondongkan tubuhnya. Jurus langkah bayangan belum dapat digunakan sebelum hantu itu mulai mencakar jantungnya. Di bawah cakar hantu biru hijau, pakaian pertahanan Yue Zhong mulai berubah bentuk. Sebagian dari tempat yang bersentuhan itu menggelembung di jurang mental Yue Zhong. Jelas kekuatan cakar itu sangat mengerikan. Jika bukan karena pakaian pertahanan level 3 Yue Zhong, jantungnya akan tercabut saat masih hidup. Pada saat ini, White Bones yang berdiri di samping Yue Zhong dengan kejam menebas kapaknya di udara ke arah hantu biru hijau itu. Hantu biru hijau itu seperti embusan angin, sedikit bergeser ke samping. Setelah menghindari kapak White Bone yang tangguh, ia terus mencakar tubuh Yue Zhong. Yue Zhong dengan susah payah melawan dan memulai jurus langkah bayangan. Kecepatannya akhirnya berhasil mengejar hantu biru hijau itu. Tubuhnya sedikit condong, kakinya menendang dengan keras, menghantam tubuh hantu itu. Hantu biru hijau itu langsung terlempar puluhan meter seperti peluru artileri. Yue Zhong akhirnya melihat dengan jelas sosok monster yang hampir merenggut nyawanya. Perawakannya sedikit lebih kecil dari orang biasa, memiliki lapisan kulit biru hijau, kakinya besar dan kuat, dan tubuhnya tidak membusuk dimanapun. Kedua matanya dipenuhi darah. Tipe 2 level 30, evolusi kelincahan menginfeksi S2. Memiliki kecepatan seperti hantu. Memiliki infeksi virus keterampilan, mampu mengubah organisme hidup menjadi yang terinfeksi. Sial, ternyata itu adalah zombie tipe 2. Evolusi zombie sangat cepat, bagaimana manusia bisa tetap hidup? Yue Zhong merendahkan suaranya dan memarahi. Dia mengangkat penyengat ke arah S2 dan melepaskan tembakan. Begitu Yue Zhong melepaskan tembakan, S2 menendang, dengan cepat melesat ke samping. Terdengar seperti guntur, peluru penyengat itu meledak ke sebuah bangunan di kamp militer, meledakkan lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Sosok S2 itu berkelebat, bergerak zigzag seperti sambaran petir ke arah Yue Zhong. Kelincahan S2 sangat tinggi. Meskipun kemampuan menembak Yue Zhong mirip dengan prajurit elit, dia sama sekali tidak dapat mengenai lawan. Yue Zhong memikirkan sesuatu sambil melihat S2 yang cepat seperti kilat, dan dia memulai teknik bertahan. White Bones, yang selalu melindungi di sisi Yue Zhong, berubah menjadi cahaya yang mengalir jatuh ke tubuh Yue Zhong. Itu mengembun menjadi baju besi tulang yang menutupi seluruh tubuhnya. Bagian tengah baju besi dada memiliki tengkorak, dan siku dan lututnya menjulur keluar dengan paku tulang 10 cm. Area yang paling kritis, kepala, juga ditutupi oleh tulang. Hanya ada 2 lubang untuk matanya dan ruang untuk bernapas. Dalam sekejap mata, S2 sudah muncul di belakang Yue Zhong, sebuah cakar menancap di kepala Yue Zhong. Transformasi White Bones yang mencengangkan menangkal sebagian besar serangan S2. Yue Zhong menahan dengan susah payah rasa sakit yang menggelegar dari kepalanya, dan dia dengan ganas menusukkan duri dari sikunya ke arah S2. Yue Zhong hanya sedikit lebih lambat dari S2 saat dalam keadaan shadow step, dan setelah mempelajari skill agility solidification. Paku sikunya menghantam seperti guntur ke perut S2. Paku tulang yang tajam menembus tubuh S2.
S2 tidak merasakan sakit, dan terus mencakar tengkorak Yue Zong. Ia menebas 5 atau 6 kali sehingga menciptakan goresan pada pelindung tulang Yue Zong. Yue Zong menggunakan paku yang menembus S2 dan melemparkannya ke tanah. Menggunakan kakinya, dia menekan tubuh S2. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia dengan kuat menahannya di bawah kakinya. Menarik pedang tang imitasi di pinggangnya, Yue Zong memenggal kepala S2. Tengkorak S2 jatuh dari tubuhnya. Sebuah bola pengalaman besar membanjiri tubuh Yue Zong. Pada saat yang sama tubuh S2 juga melepaskan sebuah buku keterampilan, sebuah kotak harta karun biru, 2 kotak harta karun putih, dan 400 koin kehidupan. Kamu naik level ke-19, tolong bagikan 2 poin stat. Kamu naik level ke-20, tolong bagikan 2 poin stat dan 1 poin keterampilan. Suara naik level yang manis terdengar di benak Yue Zong, tambahkan 4 poin stamina. Yue Zong segera mengeluarkan pilihannya. Yue Zong menguasai 5 keterampilan aktif. Untuk memulai setiap keterampilan dibutuhkan sejumlah besar stamina dan semangat. Tanpa stamina yang cukup, maka tidak mungkin untuk menggunakan beberapa keterampilan secara bersamaan. Gunakan poin keterampilan untuk memperkuat keterampilan panggil kerangka khusus. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan satu keterampilan sebelum beralih ke keterampilan lain. Dia merasa ini adalah penggunaan poin keterampilan yang berharga dengan lebih baik. Setelah Yue Zong memilih, aura di dalam tubuhnya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, jatuh pada rune panggil kerangka khusus. Rune kerangka khusus bersinar dengan cahaya, memancarkan sinar hitam yang jatuh di intinya. Informasi menggelegak dari lautan pengetahuan Yue Zong. Kerangka khususmu telah mulai berevolusi, dan telah memperoleh keterampilan baru. Kontrol tulang. Penambahan ini akan memungkinkan kerangka khusus untuk memanipulasi tulangnya dengan bebas, membuat serangannya menjadi lebih aneh. Amarah maksimum 200 meter. Keterampilan 1, eksploitasi tulang cooldown keterampilan berkurang menjadi 1 hari. Menguasai keterampilan baru, berpura-pura. Vayne memungkinkan Special Skeleton untuk berpura-pura mengubah tipe tubuhnya menjadi makhluk besar. Special Skeleton, tulang putih, level 15. Kekuatan, 34-10. Kelincahan, 34-10. Vitalitas, 34-10. Stamina, 32/34-10. Semangat, 34/34-10. Kekuatan, 56-10. Daftar keterampilan. Keterampilan 1, eksploitasi tulang. Keterampilan 2, penguatan tulang. Keterampilan 3, kontrol tulang. Keterampilan 4, Vayne. Dalam kombin body stat, Yue Zong juga dapat menggunakan kemampuan White Bone. Dia memulai sebuah pikiran, dan dari tangan kanannya memanjang sebuah paku tulang yang tajam. Yue Zong memulai pikiran lain, dan di antara kedua alisnya sebuah paku tulang juga memanjang dari baju zirah kerangkanya. Yue Zong mengulurkan telapak tangannya, dan paku di antara kedua alisnya mundur kembali ke dalam tubuhnya. Dari telapak tangannya sebuah paku ramping terus memanjang keluar hingga 200 meter. Catatan editor, tulang sepanjang 200 meter akan lebih berat dari yang dapat ia tampung, dan mungkin akan patah karena beratnya sendiri. Kurung siku tutup, TL, itu mengatakan apa adanya. Setelah berevolusi, keterampilan yang awalnya digunakan untuk pertahanan ini menjadi sangat hebat. Yue Zong kagum dan terus memanipulasi tulang yang keluar dari intinya. Jika dua orang bertarung, dan tulang keluar dari ulu hati, itu akan benar-benar tidak dapat dipertahankan. Setelah bereksperimen dengan keterampilan yang baru diperolehnya sebentar, Yue Zong menenangkan pikirannya dan mengumpulkan harta karun di tanah ke dalam cincin penyimpanannya. Ia kemudian berjalan ke kamp militer. Jangka waktu keterampilan pertahanan tubuh gabungan hanya 15 menit. Ia harus segera mencari di kamp militer. Jika ada S2 lain yang bersembunyi, ia hanya bisa memilih untuk segera lari. Secara realistis kecepatan S2 terlalu cepat. Yue Zong masih sedikit lebih lambat setelah memasuki langkah bayangan. Jika Yue Zong tidak memiliki keterampilan pertahanan tubuh gabungan, ia pada dasarnya tidak berani mengambil bagian dalam pertempuran langsung. Yue Zong mencari di seluruh kamp, dan tidak menemukan S2 lain yang bersembunyi atau bahaya lainnya. Ia kemudian kembali ke Wang Suang dan yang lainnya dan meminta mereka mengendarai kendaraan mereka ke kamp. Mereka mulai mencari persediaan. Keterampilan level 4, Agility Solidification peringkat 2. Untuk mempelajari keterampilan ini,
seseorang harus terlebih dahulu mempelajari Agility Solidification 3 kali. Setelah mempelajari keterampilan ini, seseorang dapat meningkatkan 40 poin keterampilan ketangkasan secara permanen. Harta karun level 3, sepatu kulit kecepatan tinggi. Kelincahan 8. Skill ini skill yang bagus, sayang sekali aku tidak bisa mempelajarinya sekarang. Setelah Yue Zong mengenakan sepasang sepatu kulit kecepatan tinggi hitam, dia meletakkan buku skill pemantapan kelincahan peringkat 2 ke dalam cincin penyimpanannya. 2 kotak harta karun putih yang tersisa kosong. Saat Yue Zong sedang melihat-lihat barang-barang yang dikumpulkannya, Liu Yan berlari keluar dari ruang penyimpanan dengan wajahnya berseri-seri. Dia berteriak kepada Yue Zong, "Kakak Yue. Kakak Yue, aku menemukan beberapa senjata. Ada begitu banyak senjata di dalam. Kali ini kita mendapat skor besar." Melihat ekspresi Liu Yan dengan wajahnya yang berseri-seri, Yue Zong segera memasuki ruang penyimpanan. Senapan semi-otomatis tipe 56, senapan mesin berat tipe 53, senapan mesin berat tipe 67, senapan serbu tipe 81, senapan serbu tipe 79, senapan tipe 81, setiap jenis senjata model lama memenuhi seluruh gudang. Bahkan jika hanya ada satu jenis yang ditemukan di gudang, itu akan cukup untuk memperlengkapi sekelompok orang. Mata Yue Zong memperlihatkan ekspresi gembira saat dia melihat gudang senjata. Kita berhasil. Ini skor yang sangat besar. Ketika Tiger berada di desa selalu cerah, dia hanya memiliki beberapa lusin orang. Tiger tidak ingin merekrut lebih banyak orang karena tidak ada cukup senjata dan amunisi. Memiliki gudang senjata ini, bawahan Yue Zong tidak perlu khawatir tentang masalah senjata. Tidak peduli seberapa tua senjatanya, selama masih bisa digunakan, itu tidak masalah. Peluru. Yue Zong tahu jika tidak ada peluru, senjata-senjata ini adalah tumpukan besi. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi zombie. Ke sini, Liu Yan dengan bersemangat menarik Yue Zong ke sisi lain gudang. Sisi lain gudang itu dipenuhi dengan kotak amunisi yang tersusun rapi. Salah satu kotak sudah terbuka. Di dalamnya ada setumpuk peluru kuning, oranye yang tersusun rapi. Keren. Yue Zong sangat gembira saat melihat semua kotak di gudang senjata itu. Markas polisi tidak bisa dibandingkan dengan gudang ini. Peluru di gudang ini sudah cukup untuk membuatnya sangat kaya. Yue Zong bertanya pada Liu Yan di sampingnya, apakah ada meriam? Meriam, artileri adalah inti dari medan perang. Jika kelompok artileri berat diorganisir, kelompok zombie di kota-kota akan berubah menjadi sisa-sisa. Liu Yan tersenyum pahit, saudara Yue. Tidak ada artileri. Ada beberapa peluru dan suku cadang meriam. Saya rasa itu adalah suku cadang yang diambil dari 2 meriam. Yue Zong tidak bisa menahan perasaan sedikit putus asa saat mendengarnya. Ada kesenjangan besar antara unit modern dengan dukungan artileri dan yang tidak. Gudang senjata ini benar-benar tempat penyimpanan senjata lama yang telah dihapus. Pasukan ini bertugas melindungi peluru dan senjata yang telah punah dari Tentara Pembebasan Rakyat. Pasukan ini tidak memiliki senjata canggih apapun dari Tiongkok. Namun, senjata-senjata yang telah dihapuskan oleh Tentara Pembebasan Rakyat ini membuat pasukan Yue Zong sangat bersemangat. Kemampuan tempur mereka dapat naik 1 tingkat lagi berkat senjata-senjata ini. Masalah amunisi yang menjadi ketakutan terbesar mereka telah teratasi. Kehadiran senapan mesin berat tipe 53 dan 67 khususnya membuat daya tembak kecil Yue Zong menjadi jauh lebih ganas. Persenjataan itu juga memiliki beberapa meriam yang dibongkar. Yue Zong memuat meriam-meriam yang dibongkar itu dan membawanya kembali ke desa selalu cerah. Sebuah kereta amunisi memasuki desa Always Bright, beberapa desa yang bermata tajam, setelah melihat berbagai senjata api di dalam kereta, mulai membicarakannya secara diam-diam. Seorang yang selamat berkata dengan tenang, kau tahu, saudara Yue punya beberapa amunisi. Ada cukup banyak kereta. Yang selamat lainnya tidak mempercayainya, berkata, benarkah? Amunisi, sungguh. Yang selamat pertama bersumpah dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin itu tidak benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Seorang yang selamat menjawab, mereka tidak ingin merekrut orang. Setelah para penyintas itu berkomentar, mereka dengan cepat bergerak menuju alun-alun kota. Banyak pekerjaan perekrutan tersedia di sana. Pada saat itu, Da Gouzi bersama dengan 2 penjaga pergi ke alun-alun kota untuk mendirikan kios. Da Gouzi melihat sekeliling, menikmati pemandangan para penyintas yang memohon perhatian, dia mendengar perekrutan.
Perekrutan aku. Perekrutan aku. Aku bisa melakukan apa saja. Perekrutan aku. Berikan aku senjata, aku bersedia pergi mencari perlengkapan bersamamu. Petik 2, teriak Dagouzi, dan para penyintas di alun-alun kota segera mengerumuninya, memanggilnya. Mereka ingin terus hidup, mereka ingin punya makanan untuk dimakan. Para penyintas ini sudah lama lapar, dan untuk makan, mereka rela melakukan apa saja. Dagouzi mengenang masa ketika ada pekerja kerah putih, para elit dan dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Dia mengernyitkan dahinya dan berteriak keras, berbarislah. Berbaris dan datanglah satu per satu. Tulis namamu, tanah asal, dan kemampuan apapun. Jika kamu tidak berbaris atau menyerobot antrean, kami tidak menginginkanmu. Setelah diteriaki oleh Dagouzi, para penyintas itu mulai berbaris dengan sungguh-sungguh dalam antrian dan menulis nama, tanah asal, dan keterampilan mereka pada laporan untuk Dagouzi. Dengan sangat mudah, Yue Zong dapat merekrut 60 orang, dan menugaskan mereka ke berbagai posisi. Jika Yue Zong mau, mereka akan dapat merekrut 100 orang tanpa masalah. Selama masih ada gandum, dia bisa dengan santai memilih salah satu dari ratusan penduduk desa Always Bright Village. Dari 60 orang yang direkrut, 50 adalah laki-laki, mereka ditugaskan ke regu tempur yang berbeda, 10 wanita lainnya ditugaskan untuk menjadi bawahan Guo Yu dan Limani. Limani dipilih oleh Guo Yu untuk menjadi asistennya. Dia pernah bekerja dengan asosiasi mahasiswa, jadi dia memiliki pengalaman dalam mengatur staf untuk bekerja. Setelah melalui begitu banyak hal, Lil Mani juga mulai dewasa. Dia ingin menjadi orang yang berguna melalui kerja keras, dia tidak ingin ditinggalkan oleh siapapun lagi. Siapa namamu? Di dalam sebuah villa di desa Always Bright, Yue Zong melihat tubuh bertubuh sedang, dengan kulit kuning, pemuda berusia sekitar 27-28 tahun. Saudara Yue, nama saya Chen Dalei. Dulu saya seorang mekanik mobil. Wajah pemuda itu berubah menjadi kuning saat dia menatap Yue Zong. Penguasa desa selalu cerah dulunya adalah harimau, tetapi dia akan membunuh orang jika mereka mengatakan sesuatu yang menentangnya. Tetapi setelah menghadapi kemarahan Yue Zong, dia tidak berani bertindak gegabah. Chen Dalei yang direkrut Guo Yu inilah yang dibutuhkan Yue Zong, seorang mekanik. Seperti pandai besi, orang dengan bakat yang kompleks sulit ditemukan di desa selalu cerah. Yue Zong bertanya, kendaraan jenis apa yang bisa kamu perbaiki? Bisakah kamu memperbaiki truk besar? Chen Dalei menyebutkan serangkaian nama mobil, saya bisa memperbaiki Hummer, Jeep, BMW, Volkswagen. Saya juga harus bisa memperbaiki truk. Setelah selesai, Chen Dalei dengan hati-hati menambahkan, tetapi jika kamu ingin saya memperbaiki mobil sekarang, saya tidak bisa menyelesaikan masalah besar. Karena saya tidak punya peralatan mekanik apapun. Setelah terdiam beberapa saat, Yue Zong bertanya, jika saya memberimu cetak biru dan suku cadang, bisakah kamu membuat menara? Chen Dalei terkejut dengan permintaan Yue Zong, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak. Aku belum pernah menyentuh itu sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana membuatnya. Yue Zong menatap Chen Dalei lalu berkata, kau memenuhi syarat, kau sekarang untuk sementara menjadi bagian dari personel yang tidak penting. Setelah aku menemukan peralatan untukmu memperbaiki mobil dan kau telah membuktikan kemampuanmu, aku akan mempromosikanmu menjadi bagian dari tim persiapan. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan mempromosikanmu ke tim resmi. Sekarang kau pergilah. Dalam waktu tercepat, dapatkan salinan rencana untuk truk Dongfeng yang dimodifikasi dan berikan padaku. Setelah Chen Dalei pergi, Yue Zong berbaring di sofa dan memejamkan matanya. Selama waktu ini, Ji Qingwu dan Qi yang memimpin ekspedisi untuk persediaan. Selama mereka tidak bertemu dengan mayat hidup bermutasi tipe S2, mereka seharusnya memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi sekelompok kecil mayat hidup. Wang Xuang, Xiaoming dan Liu yang bertanggung jawab atas keamanan, penjagaan, dan penembakan. Ketiga kelompok ini tidak memiliki kekuatan untuk tetap bertahan, menghadapi kawanan zombie terlalu melelahkan. Teknik menembak mereka tidak bagus, jadi mereka masih perlu lebih banyak latihan. Biji-bijian masih kurang. Yue Zong memejamkan matanya, biji-bijian selalu ada di kepalanya. Sekarang yang paling kurang dari desa selalu cerah adalah biji-bijian. Jika benih yang ditabur tidak berkecambah, hanya sedikit biji-bijian untuk dimakan, bahkan setelah makan lebih sedikit, Yue Zong hampir tidak punya cukup untuk memberi makan bawahannya.
Selain itu, beberapa bubur dikirim ke orang-orang yang selamat di desa, jadi mereka tidak akan mati kelaparan. Pada saat ini, bersama dengan angin sepoi-sepoi yang harum, sepasang tangan kecil dan lembut berada di bahu Yue Zong, memberinya pijatan. Guo Yu, dengan suara lembut, di dekat telinga Yue Zong, bertanya, "Tuan, apa yang mengganggu Anda, bisakah Anda menceritakannya kepada saya?" Menceritakan masalah Anda kepada seseorang akan mengurangi stres Anda. Jika Anda bisa, biarkan saya berbagi masalah Anda dengan Anda. Yue Zong membuka matanya untuk melihat sikap kekanak-kanakan dari wajah cantik Guo Yu yang duduk di sampingnya sambil memijat bahunya. Yue Zong mengulurkan lengannya, dan Guo Yu masuk ke dadanya, aroma gadis itu memasuki hidungnya, selain gadis di dadanya, dia dipenuhi dengan gairah yang membara, menghilangkan kekhawatiran hatinya. Loli imut yang diberikan Tiger kepadanya ini cerdas dan patuh, selain sikapnya yang menuntut, itu membuat Yue Zong sangat menyukainya. Yue Zong memeluk Guo Yu, menutup matanya, perlahan berkata, "Gabuh. Kekurangan gabuh. Benih yang ditabur tidak berkecambah. Jika kita tidak menemukan persediaan gabuh yang banyak, dengan persediaan di desa ini, bahkan jika ratusan orang berhemat, kita hampir tidak dapat bertahan hidup selama setahun." Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, menjadi pemimpin yang kompeten bahkan lebih sulit. Begitu dia memikirkan masa depan ratusan orang di desa, kepala Yue Zong sakit. Guo Yu menyarankan kepada Yue Zong, "Guru, jika benih yang ditabur tidak berkecambah, tidak bisakah kita mencoba memancing? Saya ingat di dekat desa Always Bright, ada sungai yang terhubung ke danau Leijiang. Jika kita bisa memancing, bukankah ini akan mengurangi tekanan akibat kekurangan biji-bijian?" Yue Zong berkata dengan santai, "Ada binatang mutan yang hebat di sana yang bisa memakan orang. Kita tidak punya cara untuk memancing di sana." Yue Zong tampak teralihkan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kemudian dia memeluk Guo Yu dan memberinya 2 ciuman di wajah mungilnya yang imut. "Terima kasih. Yu kecil, kamu telah menginspirasiku. Ada binatang mutan yang menjaga daerah itu. Aku hanya perlu membersihkannya." Yue Zong tidak berencana untuk tinggal lama di desa selalu cerah. Dia tidak berpikir 2 kali tentang hal itu ketika Dagouzi mengatakan sungai itu memiliki binatang mutan. Yue Zong terus-menerus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak makanan setelah menjadi bos, tetapi dia secara tidak sadar telah membentuk sungai kecil itu menjadi daerah terlarang dalam benaknya. Yue Zong melepaskan Guo Yu dari lengannya dan melangkah keluar. Setelah Yue Zong pergi, Guo Yu mengusap tempat-tempat yang dicium Yue Zong, dan memperlihatkan senyum tipis. Dia ingin menjejalkan citranya ke dalam pikiran Yue Zong selangkah demi selangkah. "Itu di sana." Dagouzi menunjuk jauh ke arah sungai kecil dan berkata kepada Yue Zong. Dia telah membawa Yue Zong dan beberapa orang lainnya ke sungai kecil itu. Yue Zong berdiri di tanah yang tinggi, melihat ke daerah itu, dan mempelajari medannya. Sungai kecil itu lebarnya sekitar 20 meter, dan sekelompok ikan kecil berenang di permukaan air. Sesekali seekor ikan besar berguling ke permukaan, dan menciptakan riak-riak bundar yang besar. Sepertinya tidak ada yang aneh dari jauh. Seseorang tidak akan mengira sungai kecil ini menyembunyikan ular piton yang mampu memakan orang. "Bawa ke sini." Yue Zong mengulurkan tangannya ke arah Dagouzi. Dagouzi memberikan Yue Zong seekor ayam jantan yang masih hidup yang diikat dengan tali. Yue Zong dengan hati-hati menyelinap ke depan hingga dia berada sekitar 20 meter dari sungai. Dia memotong leher ayam itu menggunakan pedang tang imitasi. Aliran darah mengalir keluar dari lehernya sementara ayam itu terus berjuang di tangan Yue Zong. Yue Zong melihat ke atas dan melemparkan ayam jantan yang masih hidup itu ke sungai. Ayam itu terus menggeliat menyebabkan air di sekitarnya berubah menjadi merah. Ayam itu berjuang sejenak, dan kemudian Yue Zong mulai menarik talinya. Perlahan dan mantap ia menarik ayam itu ke sisi sungai. Begitu ayam itu ditarik ke samping, air yang sangat tenang mulai bergulung-gulung. Tiba-tiba gelombang menerjang ke depan menuju ayam seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Yue Zong fokus, dan dengan cepat menarik ayam itu. Ayam itu terbang ke pantai. Kepala ular bersisik kuning besar keluar dari air. Mulutnya terbuka lebar, cukup besar untuk menelan seseorang secara utuh. Ular piton itu telah meledak ke depan sambil merentangkan mulutnya ke arah ayam. Yue Zong menarik umpan ayam dan mengirimnya terbang ke arahnya. Ular piton bersisik kuning besar itu juga berenang keluar dari air. Ular besar yang menggeliat itu mulai berenang menuju Yue Zong.
Ular sungai bermutasi level 33, ular bermutasi dengan pertahanan yang sangat kuat. Kekuatannya dapat menghancurkan seekor gajah. Ia dapat dengan mudah mengubah kendaraan menjadi potongan besi. Yue Zong melihat informasi tentang ular sungai yang bermutasi itu dan menghirup udara dingin. Bagaimanapun juga, ini adalah hewan bermutasi level 33, ia tidak tahu apakah ia bisa mengatasinya. Ini bukan keputusan yang mudah. Tubuhnya lebih dari 20 meter, dan ia masih sangat cepat di daratan. Ia hanya 3 tingkat lebih lambat dari S2. Dalam sekejap mata, sebuah serangan muncul di depan Yue Zong. Yue Zong melemparkan kabelnya dan meraih senapan serbu tipe 79 dengan tangan kanannya. Ia mengarahkannya ke ular sungai yang bermutasi itu dan menyebarkan semburan api. Tembakan, peluru yang terkonsentrasi mengenai tubuh ular sungai bermutasi yang sangat besar itu. Peluru bergemuruh ke sisik membuat lekukan kecil, dan kemudian jatuh tak berdaya ke tanah. Peluru tidak bisa menembus. Ular sungai bermutasi ini terlalu ganas. Mata Yue Zong berkilat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang buas yang tidak bisa terluka oleh peluru. Pemburu bos mini, dan S2 yang bergerak seperti angin keduanya tidak bisa memblokir tembakan. Tapi baju besi sisik ular sungai bermutasi ini bisa memblokir peluru, dan itu membuat hatinya memicu ledakan teror. Meskipun peluru tidak bisa menembus baju besi ular itu, mereka masih bisa menimbulkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan dia merentangkan mulutnya. Mulutnya membawa bau ikan busuk dan dia mulai menggigit Yue Zong. Mata Yue Zong bersinar dengan sinar cahaya saat dia memulai keterampilan Shadow Step. Dia dengan cepat mengambil langkah ke kiri, dan hanya menghindari gigitan ular itu tepat pada waktunya. Sambil menghindar, Yue Zong mencabut pedang tang imitasi dari pinggangnya, dan dengan kejam menebas kepala ular sungai itu. Ada sisik tipis aneh pada baju besi sisik ular sungai yang bermutasi itu yang mengeluarkan sejenis cairan aneh. Ketika Yue Zong menebas ular itu, pedangnya sedikit meluncur di sepanjang sisiknya, dan hanya meninggalkan goresan putih. Baju besi sisik itu bahkan tidak pecah. Pedang Yue Zong tidak dapat menimbulkan kerusakan berat. Sebaliknya, itu hanya membuat ular sungai yang bermutasi itu marah. Ular itu dengan ganas melemparkan kepalanya ke arah Yue Zong seperti mobil kecil. Kecepatan ular itu tidak lambat dan tubuhnya sangat besar. Yue Zong tidak punya cara untuk menghindarinya bahkan dalam langkah bayangan. Pikiran Yue Zong cepat bertindak, dan dia memulai keterampilan pertahanan tubuh gabungan. Tulang putih berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir yang menutupi bagian luar Yue Zong, dan kemudian mengembun menjadi baju besi pertahanan yang sangat kuat. Kemudian dia meletakkan tangannya di depan untuk menghalangi. Ular sungai yang bermutasi itu dengan kejam menyerang tangan Yue Zong. Yue Zong tiba-tiba terhantam seperti bas. Dadanya sesak, dan mulutnya dipenuhi darah. Seluruh tubuh Yue Zong terlempar. Ular sungai yang bermutasi itu dengan cepat menggeliat ke arah Yue Zong yang mengejarnya. Ia membuka rahangnya, dan menggigit Yue Zong saat ia berada di udara. Mengharapkan serangan itu, Yue Zong bertindak. Ia menjulurkan 2 paku tulang ke tanah di belakangnya, menggeser tubuhnya di udara, dan terhindar dari kematian akibat gigitan ular sungai itu. Namun, kedua paku itu masih tersambar dan retak oleh ular sungai itu, dan Yue Zong terjatuh dari udara. Saat Yue Zong jatuh, ia segera berbalik ke arah ular sungai itu dan mengarahkan jarinya. Sebuah bola api ajaib muncul dari cincinnya. Mantra bola api kecil itu terbang keluar, dengan cepat menghantam tengkorak ular sungai yang bermutasi itu. Ledakan itu memekakkan telinga. Bola api itu mengenai kepala ular itu dan menghanguskan salah satu matanya. Ular itu menggeliat kesakitan, tetapi satu bola api kecil tidak mampu merenggut nyawanya. Bayangan Yue Zong berkelebat seperti hantu di depan ular itu. Sebuah paku tulang melesat keluar dari belakang dan mendorong Yue Zong ke udara menuju kepala ular sungai itu. Dia mengeluarkan stinger dan menembakkan serangkaian 6 peluru ke otaknya. Ke-6 peluru itu menembus baju besi sisik ular sungai itu, menghancurkannya satu persatu, lalu menembus otaknya. Lubang-lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tengkoraknya. Kepala ular bermutasi itu meledak dengan 6 lubang besar, dan tubuhnya yang besar menggeliat gila, akhirnya terjatuh tak berdaya ke tanah. Yue Zong mundur beberapa langkah ke belakang. Dia mengulurkan tangan, dan duri tulang yang tajam melesat keluar. Duri itu masuk ke salah satu dari 6 lubang peluru dan mengacak-acak otak ular sungai yang bermutasi itu.
Sebuah bola pengalaman besar akhirnya terbang keluar dari tubuh ular sungai yang bermutasi itu, dan tenggelam ke Yue Zong. Di lautan pengetahuannya, dia sekali lagi mendengar suara naik level yang manis. Selamat, Anda telah naik level ke-21. Anda telah menerima 2 poin stat. Selamat, Anda telah naik level ke-22. Anda telah menerima 2 poin stat. Bagikan semuanya ke stamina. Setelah membuat pilihannya, dia merasakan sakit yang membelah di kedua lengannya. Melihat ular sungai yang bermutasi itu, dia tersenyum pahit, dan berpikir dalam hati. Sungguh mutan yang ekstrim, untung saja aku meningkatkan kekuatanku, kalau tidak tulang-tulangku pasti sudah retak tadi. Ketika dia dihantam oleh ular sungai, ular itu membawa kekuatan yang sangat liar yang menimbulkan rasa takut. Meskipun baju zirah tulang dan pakaian pertahanan Yue Zong menyerap sebagian besar kekuatan yang tersisa masih menghantam kedua lengan Yue Zong, hampir mematahkan keduanya. Jika bukan karena kedua hal ini bersamaan dengan naik level, seluruh tubuhnya akan hancur sampai mati oleh ular sungai yang bermutasi. Sebuah buku keterampilan dan 200 koin kehidupan keluar dari tubuh ular sungai yang bermutasi itu. Yue Zong berjalan mendekat dan mengambil barang-barang itu. Seutas informasi muncul di benaknya, buku keterampilan level 3, persepsi bahaya. Keterampilan pasif. Mempelajari keterampilan ini akan sangat meningkatkan kemampuanmu untuk merasakan bahaya terlebih dahulu. Kemampuanmu untuk merasakan bahaya bergantung pada level rohmu. Pikiran Yue Zong aktif, keterampilan persepsi bahaya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, dan kabut melingkar mengembun menjadi sebuah rune. Yue Zong berteriak ke Dagouzi, kemarilah. Tangkap ular itu dan bawa kembali. Ya, saudara Yue, semua orang ikuti aku. Ayo tangkap dan bawa kembali ke kendaraan. Dagouzi dengan gembira berteriak ke arah anggota timnya. Bersama dengan Dagouzi, 7 orang lainnya dan White Bones, mereka membawa ular sungai bermutasi sepanjang 20 meter kembali ke kendaraan. Apa itu? Apa benda itu? Kendaraan yang membawa ular sungai tiba di alun-alun kota, segera menimbulkan sensasi. Penduduk desa selalu cerah menatap ular sungai yang bermutasi, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah pertama kalinya beberapa dari mereka melihat binatang bermutasi. Yue Zong keluar dari kendaraan dan melihat Guo Yu berjalan ke arahnya. Yue Zong langsung berkata kepada Guo Yu, carilah beberapa penjahit. Aku ingin menggunakan kulit ular itu untuk membuat pakaian. Guo Yu menatap ular sepanjang 20 meter itu. Matanya berbinar karena takjub. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan, aku tahu. Benar, monster ini adalah binatang yang bermutasi. Apa yang akan kau lakukan dengan dagingnya? Mata Yue Zong terfokus. Menatap Guo Yu, dia berkata dengan suara rendah, apa idemu? Guo Yu menggunakan kedua matanya yang besar dan indah dan menatap Yue Zong sambil berkata, kurasa kau harus mencari beberapa orang untuk menguji rasa dagingnya. Pertama-tama lihat apakah ada reaksi yang berbahaya. Jika tidak ada bahaya, maka mulai hari ini kita punya sumber makanan lain. Binatang yang bermutasi ini tidak seperti binatang buas tanpa kecerdasan manusia. Tubuh mereka juga bisa menerima beberapa tembakan dan tetap hidup. Yue Zong selalu mencari makanan selama zaman Z, tetapi dia secara tidak sadar menolak daging binatang yang bermutasi itu. Ini karena dia tidak tahu apa efek setelah memakannya. Yue Zong menatap Guo Yu yang cantik dan imut. Dia menepuk kepala Yue Zong sambil berkata, aku tahu. Aku akan menyuruhmu mengaturnya. Cari 10 sukarelawan untuk datang makan. Setiap sukarelawan akan diberi hadiah 5 kg beras. Selain itu, jika dagingnya tidak mengandung racun, beri mereka hadiah 5 kg daging ular. Jika percobaan ini berhasil, maka malam ini kamu bisa datang ke meja makan. Menerima pujian Yue Zong, Guo Yu tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan. Gelombang kegembiraan murni meledak dari hatinya yang memperlihatkan senyum manis, terima kasih Tuan. Beberapa hari terakhir ini, Guo Yu selalu menyajikan makanan untuk Yue Zong saat dia makan, dan kemudian Yue Zong akhirnya akan menghabiskan makanannya setelah itu. Makan bersama dengan Guo Yu merupakan pengakuan Yue Zong atas status dan posisinya. Dia bukan lagi hadiah yang diberikan Tiger kepada Yue Zong, lebih jauh lagi dia mampu memiliki sedikit harga diri. Ini adalah hasil kerja keras dan kecerdasannya, dan aspek ini membuatnya sangat bahagia. Sebelum ZAG, ayah Guo Yu menghadiahkannya tas Louis Vuitton senilai 100.000 untuk membuatnya bahagia. TL,
100.000 RMB sekitar 15/16K dolar AS. Senyum Guo Yu yang berseri-seri itu sangat cantik, murni, dan seksi. Melihatnya, Yue Zong merasa sedikit tergerak di dalam hatinya, gadis kecil ini benar-benar cantik. Yue Zong masuk ke Villa Zhang Xiang. Puluhan orang telah mengambil bangkai ular sungai yang bermutasi dan mengangkutnya ke dalam. Yue Zong melambaikan tangannya dan memerintahkan puluhan bawahan untuk pergi. Dia mengukur ular besar sepanjang 20 meter itu. Yue Zong meraih pedang tang imitasinya dan menebas tubuh ular sungai yang bermutasi itu. Meskipun pedang tang imitasi diayunkan oleh Yue Zong yang telah naik level dengan kekuatan yang sangat besar, sama seperti sebelumnya tidak ada cara untuk menembus kulit ular itu. Betapa hebatnya, mata Yue Zong bersinar dengan panas yang hebat. Jika kulit ular ini dijadikan baju zirah, kekuatan pertahanannya akan meningkat ke tingkat yang baru. Yue Zong mulai melantunkan mantra, meluncurkan keahliannya Devil Flame. Energi panas yang cemerlang menggelembung keluar dari dalam tubuhnya. Dia fokus, dan energi panas yang cemerlang itu mengembun di jarinya dan meledak keluar. 5 api yang menyala melompat dari jarinya. TL, Yue Zong mendapatkan buku keterampilan Devil Flame di bab 49. Yue Zong mengulurkan jarinya ke arah ubun-ubun kepala ular itu. Panas yang membakar segera mulai membakar baju zirah sisik ular itu. Yue Zong menusuk jarinya ke baju zirah sisik ular sungai yang bermutasi itu. Dia menarik dengan jarinya ke dalam tubuh ular itu, menggunakan api untuk merobek lubang yang panjang. Yue Zong menggunakan keterampilan Devil Flame-nya untuk dengan mulus memotong kulit ular sungai itu menjadi 2 bagian, memperlihatkan daging di dalamnya. Pertama-tama singkirkan kantung empedu. Yue Zong menatap ular sepanjang 20 meter itu. Menggunakan pedang tang imitasinya, dia memotong kantung empedu itu. Di dalamnya, ada manik-manik kaca merah kecil yang telah mengkristal. Yue Zong meraih manik-manik merah kecil itu ke tangannya. Dia melihat manik-manik merah kecil itu, dan tiba-tiba dia ingin memakannya. Dia tanpa sadar mengambil manik-manik merah kecil itu dan melemparkannya ke dalam mulutnya, menelannya. Begitu manik-manik itu masuk ke perut Yue Zong, panas segera mulai menyebar di tubuhnya. Manik-manik itu mulai terus berubah dan memperkuatnya panas yang hebat melonjak dalam tubuh Yue Zong, terus bergulir dan berputar, membuat tubuhnya mendidih untuk waktu yang lama. Setelah berkeringat banyak akhirnya beristirahat. Kamu telah menerima 8 vitalitas dan 2 kekuatan. Pemberitahuan manis terdengar di benak Yue Zong. Jenis hal ini dapat dimakan untuk menjadi lebih kuat. Apakah binatang bermutasi yang aku bunuh sebelumnya memiliki jenis hal ini di dalam? Mendengar suara pemberitahuan manis, Yue Zong meledak dengan kebahagiaan. Dengan lebih banyak energi, dia memotong ular mutan menjadi potongan demi potongan, mencari manik-manik merah kecil. Tapi, dia tidak dapat menemukan apapun dimanapun dia mencari di tubuh ular mutan itu. Membersihkan tangannya, Yue Zong memanggil Dagouzi dan berkata kepadanya, cari beberapa orang, ambil beberapa mayat binatang bermutasi dari gudang senjata dan bawa ke saya. Dagouzi bertanya sedikit penasaran, mengapa mengangkutnya. Yue Zong berkata, jika daging ular bermutasi dapat dimakan, maka mereka juga dapat dimakan. Dagouzi bertepuk tangan dan menyanjung, Saudara Yue, Anda benar-benar berpandangan jauh ke depan. Pengetahuan dan pengalaman Anda luar biasa. Saya ingin ini segera dilakukan. Dagouzi menatap Yue Zong dan alisnya sedikit berkerut. Dagouzi segera memberi perintah, dan memimpin beberapa orang keluar. Setelah mengirim Dagouzi, Yue Zong pergi ke lapangan tembak desa selalu cerah. Sebuah lapangan tembak sederhana didirikan di desa selalu cerah. Setiap hari Yue Zong dan Qi yang pergi ke lapangan tembak untuk berlatih menembak. Beberapa anggota tim yang belum pernah menjalankan misi resmi sebelumnya juga pergi ke lapangan tembak. Peng, 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 Yue Zong memegang senapan tipe 81 dan menembakkan 6 peluru ke sasaran sejauh 100 meter. 6 peluru mengenai sasaran, dan beberapa mengenai sasaran. Keterampilan pengendalian senjata api ini benar-benar praktis. Tingkat keberhasilannya luar biasa. Sebelumnya saya hanya seorang pemula dengan senjata, dan dalam semalam keterampilan saya mampu menjadi sekuat ini. Yue Zong melihat sasaran yang jauh, pikirannya berpikir dengan tenang. Yue Zong meletakkan senapan tipe 81. Di sampingnya Guo Yu telah berdiri di sana untuk waktu yang tidak diketahui dan memberinya sebotol air. Yue Zong minum dan berkata kepada Guo Yu, bagaimana hasilnya?
Guo Yu memiringkan kepalanya dan berkata, pemakan uji dan penjahit telah ditemukan. Tetapi kulit ular sangat sulit ditangani. Pisau dapur pada dasarnya tidak dapat memotong kulit. Aku tahu. Ayo. Yue Zong meletakkan senjatanya, lalu dia dan Guo Yu pergi bersama ke Villa Zhang Xiang. 4 wanita dan 8 pria berdiri di Villa Zhang Xiang pada saat itu. Melihat Yue Zong masuk, mereka semua dengan hormat memberi hormat dan berteriak, Saudara Yue. Orang ini adalah Sudi, kepala desainer pakaian di kota Leijiang untuk toko SIFM. Guo Yu menunjuk seorang wanita cantik dengan kulit seputih salju yang mengenakan blus dan celana jeans putih, memperkenalkannya kepada Yue Zong. Saya menduga SIFM adalah nama mode kelas atas lainnya. Penulis menggunakan LV terakhir kali untuk Louis Vuitton. Yue Zong melihat ke arah Sudi, menemukan bahwa ini adalah salah satu wanita cantik yang direbut oleh Zhang Xiang. Zudi melihat ke arah Yue Zong dan berkata dengan hati-hati, Halo. Kakak Yue. Saya Zudi, bolehkah saya bertanya pakaian seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda menginginkan kemeja tanpa lengan, atau sesuatu seperti kaos oblong? Sebelum ZAG, Zudi juga seorang wanita sukses yang sombong dan arogan. Namun setelah ZAG, dia jatuh ke tangan Zhang Xiang. Setelah mengalami kekejaman ZAG, dia juga mulai menjadi berhati-hati, tidak berani menyinggung orang-orang yang berstatus lebih tinggi. Yue Zong berkata kepada Zudi, seperangkat pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh dan celana panjang. Apakah yang seperti ini bisa? Zudi mengambil pulpen dan kertas, menggambar sketsa, dan menunjukkannya kepada Yue Zong. Yue Zong berkata kepada Zudi sambil menunjuk Guo Yu, kita akan melakukannya seperti itu. Pertama buat 1 set untukku dan 1 untuk Guo Yu. Pertama buat garis, lalu aku akan memotongnya. Zudi melirik Guo Yu dengan sedikit iri, lalu dengan hormat berkata, ya. Kakak Yue, Zudi telah mengalami baptisan ZAG yang kejam. Dia jelas memahami kelangkaan dan nilai bahan ini. Yue Zong menginginkan pakaian seperti ini untuk Guo Yu. Itu setara dengan lapisan perlindungan lainnya. Di saat dibutuhkan, itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Guo Yu mengerti kata-kata Yue Zong, dan hatinya menjadi senang. Melihat Yue Zong, matanya memancarkan sedikit kelembutan. Zudi mengambil pita pengukur untuk mengukur Yue Zong dan Guo Yu, lalu dia mulai menggambar di kulit ular besar itu. Selain itu, 8 pria di samping itu ketakutan setengah mati saat mereka memakan daging ular sungai yang bermutasi. Orang-orang ini telah diperintahkan untuk dikurung oleh Yue Zong. Yue Zong memegang pedang tang imitasi dan berdiri di depan 8 orang itu. Begitu orang-orang ini mulai bermutasi, dia akan menyerang dan memenggal kepala mereka. 8 orang itu menatap pedang tang imitasi di tangan Yue Zong yang berdiri di depan mereka. Hati mereka penuh dengan tekanan. Mereka sangat takut akan bermutasi, dan kemudian dipenggal oleh Yue Zong. Periode waktu terlama di mana virus dunia dewa dan iblis dapat berdiam diri adalah kurang dari 1 jam. Setelah Yue Zong, Qi Yang, dan Ji Qingwu bergantian mengawasi 8 orang itu selama 24 jam. Mereka tidak menemukan kelainan apapun. Yue Zong akhirnya memutuskan daging binatang yang bermutasi itu dapat dimakan. Kalian semua boleh pergi. Setelah masa pengamatan mencapai 24 jam, Yue Zong menyuruh orang-orang memberikan hadiah yang dijanjikan kepada 8 orang itu. Melambaikan tangannya, dia menyuruh mereka pergi. Terima kasih, Saudara Yue. Di antara 8 orang itu, 7 orang mengambil 5 kilogram beras dan 5 kilogram daging ular, dan mereka pergi dengan riang. Makanan sebanyak itu cukup untuk dimakan selama belasan hari. Selain itu, selama mereka bersedia menerima makanan, bermain dengan beberapa wanita tidak akan menjadi masalah. Yue Zong menatap pria berusia 24 tahun yang agak kurus itu dan berkata dengan alis berkerut, mengapa kamu belum pergi? Aku telah memberimu hadiah yang dijanjikan. Kamu tidak akan menerima lebih banyak lagi. Pria muda kurus itu berlutut di depan Yue Zong dan berteriak, Saudara Yue. Namaku Lin Jun, biarkan aku mengikutimu. Aku tidak perlu menerima hadiah ini. Tolong jadikan aku bawahanmu. Biarkan aku mengikutimu ke medan perang di bawah komandomu. Yue Zong menatap Lin Jun dan berkata dengan jelas, jika kamu ingin mengikutiku ke medan perang, pergilah melamar dengan setiap kapten regu. Mengingat kau memohon padaku untuk menerimamu, setelah hari ini, kau akan mulai sebagai anggota luar. Lin Jun tersenyum berkata, aku akan melamar. Tapi mereka tidak menerimaku.
Mereka bilang aku tidak memenuhi persyaratan. Aku terlalu pendek dan kecil, dan aku tidak punya kekuatan apapun. Persediaan makanan Yue Zong terbatas, dan perekrutan bawahan terbatas. Tentu saja unit tempur ingin menemukan anggota tim yang kuat. Orang-orang kecil tanpa kekuatan apapun, tentu saja tidak akan dipertimbangkan. Selain itu, sangat mudah untuk merekrut di antara para penyintas. Mayoritas semuanya bergegas melamar, ingin berada di bawah pengaruh Yue Zong. Lagi pula, menggunakan senjata untuk membunuh zombie tidak terlalu menakutkan. Jika mereka harus menggunakan senjata baja untuk bertarung, moral akan sangat menurun.